Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Alwin di channel Scooter Flow. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat-sehat aja ya, dan terus berkah, banyak rezekinya. Jadi udah lama nih saya nggak bikin video soal motor listrik lagi karena sibuk narik, terus ngurusin workshop sama produksi footstep juga. Jadi kebetulan hari ini ada waktu lenggang, jadi aku mau sedikit nge-review dan berbagi pengalaman ke teman-teman semua, perihal pengalaman saya menggunakan motor listrik Smooth Zuzu ini, eh, dengan kilometer sudah 6.267,4 kilometer. Jadi selama kilometer 6.000 ini apa aja sih keluhan-keluhannya dan trouble-troublenya? Oke, yang pertama tentunya tidak ada trouble yang signifikan untuk motor listrik ini. Hanya satu aja trouble yang menurut saya sangat menjengkelkan adalah untuk baterainya. Ya, untuk baterainya itu asli bete banget ya. Karena yang bikin bete itu adalah di stasiun-stasiun penukaran itu kadang banyak yang error dan banyak yang baterai kosong. Gue nggak ngerti itu kenapa. Jadi di saat baterai gue udah krisis di perjalanan, itu mau nuker baterai itu agak-agak susah ya. Bahkan malah sampai dorong ataupun stut sama ojek online buat ke stasiun berikutnya gitu. Nah, kenapa gua itu nggak pernah monitor handphone juga untuk ngeliat station, karena ya gue biasa udah terbiasa gimana ya, udah terbiasa offline. Jadi gue tuh suka suka wishlist lah. Oh ya, ibaratnya gue di daerah sini, maka gue ke titik sini untuk nuker baterai. Jadi itu udah di luar kepala, nggak perlu gue cek-cek lagi. Dan ternyata sering banget terjadi hal-hal seperti itu. Oke, semoga dari swap baterai ini jangan ada solusi ya. Semoga tetap pertahankan seperti itu. Jadi biar kita juga sambil olahraga, nggak hanya mengendarai motor. Jadi kan bisa dorong-dorong. Oke, selain baterai, jeglek-jeglek ini sih saya nggak pernah ya. Jeglek-jeglek di sini saya nggak pernah. Tapi saya pernah ngeliat di forum-forum Facebook itu katanya banyak suka ada yang ngejeglek gitu. Nah, terus yang kedua nih, jadi gini ceritanya. Saya pikir nih dinamo ya. Jadi pas saya pakai gas itu, pakai motor itu, saya gas itu di kecepatan sekitar ya 20 30 lah ya. Itu kadang tuh kayak dinamonya nih kayak ada jeglek-jeglek gitu loh. Apa ya? Kayak kasar gitu. Saya pikir dinamonya yang rusak. Saya pikir dinamonya yang rusak, terus setelah saya ganti dengan baterai baru, jeglek-jeglek di dinamo ini nggak terjadi. Berarti kemungkinan besar jeglek-jeglek kasar di dalam roda dinamo ini kemungkinan dari si baterainya ya. Dari si baterainya yang mungkin kurang bagus ataupun soak. Tapi alhamdulillah waktu saya ngalamin jeglek-jeglek itu sih nggak sampai mati ya. Karena pernah dulu itu saya pakai motor ini di kapasitas baterai itu 40%, 35% tuh langsung mati. Langsung mati kan kaget ya. Karena baterai 30% kan lumayan lah buat jalan-jalan dikit sambil nyari station yang terdekat gitu. Jadi kalau menurut gue sih emang bagusnya itu untuk motor listrik ya, untuk motor listrik itu memang harusnya ada dua baterai. Jadi kalau satu baterai utama ini mengalami kebocoran, soak ataupun apalah, trouble-trouble apa dalam baterai satu utama ini, kita ada serep lagi, ya kan? Gue sih berharap banget ya, gue berharap banget supaya ekosistem di dalam swap baterai ini bisa tetap terjaga gitu dengan memberikan upgrade pada konsol di motor ini. Jadi ada penambahan slot satu lagi gitu. Itu menurut gue udah perfect lah. Ibaratnya kalau kalau baterai-baterai yang soak, yang bocor tuh wajar ya. Tapi antisipasinya bagaimana gitu kan? Seharusnya ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dengan salah satu caranya adalah memberikan tambahan baterai di kapasitas bagasi ini. Saya rasa cukup ya untuk penambahan satu lagi. Nah, terus yang kedua, saya juga pernah dengar info, ngelihat sih videonya ada, itu baterainya tuh sampai keluar asap, ngebul.
itu di forum Facebook juga. Nah, kalau menurut saya itu mungkin karena terlalu panasnya di dalam kabin ini ya, karena kalau gue pakai narik itu lama ya, dari baterai 90% sampai ya kira-kira 20% itu baterai ini tuh panas banget, panasnya minta ampun, panas banget. Gue nggak sempat ngukur sih pakai termometer berapa derajat, pokoknya panas banget ini. Nah, ini sih mungkin seharusnya di-upgrade juga penambahan kipas fan ya, untuk ngebuang ngebuang suhu yang panas, karena logikanya baterai itu kalau dipakai terus-menerus dia kan pasti akan panas tuh. Nah, dari panas itu kan bisa menyebabkan si baterai itu jadi soak ataupun jadi rusak, walaupun seharusnya si baterai ini mampu bertahan lebih lama ya. Nah, ini jadi balik lagi ke konsol ini nih, harus diperbaikin. Ibaratnya kalau gue pribadi, seandainya nih ya, ada upgrade seperti itu, gue nambah nggak masalah gitu. Karena gue tahu nyamannya gue pakai motor listrik itu kerasa banget. Jadi kalau ada upgrade seperti itu, gue nambah sih nggak masalah menurut gue ya. Oke, terus untuk yang lainnya selain dari baterai itu yang lumayan kompleks, rem itu nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Untuk body kokoh, nggak ada yang gimana-gimana. Padahal nih body udah sering gue bongkar-bongkar. Terus ini gue penambahan ini karena lumayan ya untuk ngejaga dada. Jadi biar si angin dalam gue perjalanan tuh angin nggak langsung kena dada. Ini enak banget pakai ginian. Nah, ini gue juga bikin lagi karena nggak cukup ya, nggak bisa pakai standarnya dia. Jadi gue bikin bracket lagi di sini. Gue udah nyaman banget. Oh iya, terus satu lagi nih. Kemarin itu gue pengen bongkar untuk nyeperin, dan ternyata ini tuh nggak bisa untuk diceperin sebab di bagian apa ya, pokoknya ada yang ngeganjel sengaja. Itu gua nggak bisa naik atau turunin si shock breaker yang di dalam sini, jadi kemungkinan besar nih kalau mau nyeperin itu harus potong per. Jadi nggak bisa kayak motor Supra X yang apa sih namanya ya, ada lah di sini pokoknya ada baut 11 apa baut 13 gitu. Dia bisa shocknya itu bisa naik turun kan kalau di motor-motor konvensional ya. Tapi kalau di sini nggak bisa. Dan kalaupun mau gue ganti dengan aftermarket itu ukurannya beda beberapa mili gitu. Oke, terus dari body. Nah, ini body makin barbar nih. Ya wajar lah, bawa-bawa besi, bawa-bawa barang gitu kan. Ini dalam banget ini, nggak masalah. Tandanya kan motor ini kan dipakai ya kan, motor motor nyari cuan gitu kan. Ini nih parah nih, mungkin karena gua warna putih kali ya. Nah, mungkin kalau warna hitam lebih manis lagi. Terus yang oke, yang terakhir itu adalah di masalah per gas, di gasnya. Jadi gue ada bangkainya nih. Kalau teman-teman tahu, gue dulu pernah bikin video soal tali gas yang putus. Ini jadi dulu itu gue tuh sengaja untuk ngelem ya, pakai lem besi, dan ternyata nggak kuat teman-teman. Dulu itu awalnya kan ininya nih yang rusak nih, rumah gasnya nih yang rusak. Nah, kemarin ininya dong, dia kayak jenis plastiknya tuh kayak apa ya, nggak kuat gitu ya, jadi brudul gini. Nah nih tuh, ini brudul gini nih, jadi efeknya itu si nipel tali gas itu keluar mulu, dia nggak makem. Makanya gua ganti dengan aftermarket punyanya Supra X nih, si selongsongnya dan si rumahnya ya. Semoga aja sih aman nih posisi kayak gini nih. Ini masih originalnya sama. Nah, ini rumahnya udah punyanya Supra, ini originalnya nih. Nah, ini ada karet, ini jangan dibuang nih, karet yang di originalnya itu buat masukin ke aftermarket itu cocok kok, pas kok ukurannya gitu. Terus apa lagi, oh iya, sektor lampu ya, sektor lampu ada. Sebentar. Nah, nih lampunya ini mati, lampu LED-nya mati, ini doang yang nyala. Ya nggak masalah, namanya motor dipakai. Itu sih LED aja mati satu. Terus untuk lampu belakang semua oke. Lampu yang di sini juga masih oke. Semuanya udah, semua lampu-lampu utama
nggak ada masalah. Jadi overall motor Zuzu ini secara teknis dari dinamo, kelistrikannya, semua segala macam menurut gua jempol. Tapi baterainya ini harus dikoreksi. Ini benar-benar karena ekosistem sekarang aja kan masih banyak orang yang PO ya. Ekosistem yang sekarang ada aja, gua make aja itu udah keteter gitu loh. Gue sering banget ngedorong, gue sering banget nyetut, apalagi nanti kalau semua orang di Jakarta ini sudah menggunakan motor listrik dengan sistem baterai swap. Nah, gue nggak tahu deh kayak gimana deh jadinya. Yang ada banyak yang marah-marah kali. Oke, jadi gue ngomong-ngomong ini udah 10 menit. Semoga info-info update gue soal pengalaman gue menggunakan motor Zuzu ini di kilometer 6000 sudah mewakili gambaran teman-teman semua. Worth it atau tidak, balik lagi pada kalian yang memilihnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang menurut kalian video ini sangat bermanfaat. See you, sampai jumpa.